Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Anton Zoom Kurniawan. Kali ini saya ingin membahas tentang level inisiatif ya. Kita akan bahas secara santai saja level inisiatif ini karena ini adalah sesuatu yang harus kita bangun nantinya, sesuatu yang harus dibangun oleh anak buah kita, sesuatu yang harus dibangun oleh bahkan anak-anak kita juga gitu ya, bisa menggunakan level inisiatif ini gitu ya. Jadi kita mulai dari satu definisi dulu bahwa inisiatif adalah kemauan seseorang untuk melakukan suatu tindakan ya. Jadi kadang kita berbicara tentang inisiatif tapi kita nggak tahu apa sih inisiatif itu gitu kan. Nah, itu perlu kita jelaskan pada diri kita sendiri dan perlu kita jelaskan kepada orang-orang di sekitar kita yang kita pengen tingkatkan level inisiatif mereka. Ya, jadi kita jelaskan dulu apa sih inisiatif itu, gitu kan. Nah, dari sini kita bisa tahu definisinya bahwa inisiatif itu adalah kemauan seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Ya, jadi semua orang harus tahu ini definisi ini ya, karena ini akan menentukan seseorang berada di level yang mana. Begitu. Baik. Dalam pertemuan ini saya akan bahas tentang bagaimana kita mengidentifikasi level inisiatif kita atau level inisiatif orang-orang yang bekerja dengan kita atau bahkan level inisiatif anak-anak kita ya. Tentunya sebagai orang tua juga ingin mempunyai anak-anak yang mempunyai level inisiatif yang tinggi ya. Sebagai orang tua pasti ingin pasti ada kemauan untuk itu, mempunyai anak-anak yang mempunyai level inisiatif yang tinggi ya. Oke, baik, jadi nanti dalam hal ini kita bisa mengidentifikasi level inisiatifnya anak-anak atau anak buah kita ya, atau orang-orang yang bekerja dengan kita itu di level berapa ya. Kemudian kalau kita ingin meningkatkan level inisiatif mereka, kita kasih pengertian apa itu level inisiatif, terus bagaimana tingkatan-tingkatannya gitu. Baik, kita akan mulai dari level yang paling rendah, yang nomor 1, yaitu wait to be told ya. Ini nomor 1 tapi nilainya paling rendah ya. Wait to be told, yaitu orang yang selalu menunggu untuk disuruh ya. Kalau orang Jawa itu bilang kalau nggak ditutuk dia nggak bunyi, kalau nggak dipukul gini dia nggak bunyi. Jadi dia akan berbunyi atau bergerak ketika ada teguran ya, ada perintah baru bergerak ya. Itu wait to be told, orang yang selalu menunggu untuk disuruh ya. Mungkin di sekitar kita banyak orang yang berada di level ini. Jadi kenapa orang berada di level ini? Ada beberapa kemungkinan ya, ada 4 kemungkinan. Yang pertama, dia tidak mengetahui job description ya, pekerjaannya apa, dia nggak tahu, sehingga dia memilih untuk diam ya, daripada salah ya. Kemudian dia nggak tahu tentang level inisiatif ini juga gitu. Jadi dia nggak tahu mau memposisikan dirinya di mana, dia nggak tahu. Kemudian yang kedua, kualitas training ya, atau dia sudah di training atau belum ya. Tentunya ketika orang belum di training ya pastinya tidak bisa melakukan satu pekerjaan. Bahkan untuk melakukan inisiatif pun ya, seseorang itu pasti akan takut salah gitu. Nah, ketika orang belum di training, otomatis dia tidak punya pengalaman tentang suatu pekerjaan ya. Jadi ada 4 hal tadi yang mempengaruhi level inisiatif seseorang ya. Yang pertama adalah pemahaman tentang job description. Kemudian yang kedua adalah dia tahu nggak level inisiatif itu ada berapa dan dia berada di mana. Yang ketiga adalah training, dia sudah di training atau belum, atau bagaimana kualitas training yang dia terima ya. Ketika kualitas trainingnya bagus, insya Allah akan menjadi orang yang punya inisiatif yang bagus juga. Kemudian yang keempat adalah pengalaman, karena ketika orang tidak mempunyai pengalaman maka orang akan takut untuk melakukan suatu pekerjaan ya. Dan training ini adalah satu pengalaman juga bagi seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Artinya
Setiap orang yang sudah di training pasti otomatis dia sudah punya pengalaman untuk melakukan pekerjaan itu gitu. Kemudian orang yang sudah mendapatkan 4 hal tersebut seharusnya dia naik ke level nomor 2 ya, level yang kedua, yaitu ask what to do. Orang yang selalu menanyakan apa yang bisa dikerjakan ya, tentunya akan naik ke level 2 ini gitu. Ya, jadi di level 2 ini orang sudah berani bertanya karena dia sudah di training, sudah tahu kondisi yang ada di tempat kerjanya ya, kemudian dia sudah melakukan pekerjaannya dan dia mempunyai waktu luang. Dia akan bertanya kepada atasannya. Kalau misalkan pekerjaannya sudah selesai, dia akan bertanya kepada atasannya ya, apa yang bisa dia kerjakan. Pak, apalagi Pak ya yang bisa saya kerjakan karena pekerjaan saya sudah selesai. Nah, tentunya sebagai atasan rasanya enak ya kalau punya tim yang seperti ini, punya karyawan, punya anak buah yang seperti ini, atau punya anak yang seperti ini. Pak, saya sudah selesai belajar nih Pak, apalagi yang bisa saya kerjakan nih Pak. Nah, misalkan seperti itu, tentunya akan enak. Yang pertama, enak dari sisi atasan ya. Atasan tidak menyuruh, mulai tidak menyuruh ya, tapi menyarankan. Kemudian bawahan sendiri akan merasa nyaman ketika dia tidak disuruh oleh atasannya, karena inisiatif levelnya sudah naik, level inisiatifnya sudah naik ke level 2 gitu. Karena pada dasarnya pekerjaan yang paling tidak enak itu adalah disuruh ya. Oke. Jadi orang yang sudah mendapatkan 4 hal tadi, dia harus naik ke level 2 untuk memperbaiki posisinya. Namun apabila orang tersebut tidak berusaha untuk naik ke level 2 ya, maka ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah dia bakatnya sebagai seorang pesuruh ya, karena dia mau bekerja kalau disuruh-suruh aja gitu. Kalau nggak disuruh nggak akan bekerja, berarti bakat dia jadi pesuruh ya. Ya jangan sampai semua orang di Indonesia ini mempunyai level inisiatif yang selalu di nomor 1 ya. Namun ketika orang tersebut merasa marah gitu ya, kalau misalkan kamu ini bakatnya jadi pesuruh ya, pasti tersinggung lah, pasti marah gitu ya. Oh enggak, saya enggak bakat jadi pesuruh, misalkan seperti itu, dia komplain gitu kan. Lah terus gimana? Wong sudah di training ya, sudah tahu job description-nya ya, kemudian sudah tahu level inisiatif, sudah punya pengalaman, tapi kok nggak naik ke level 2? Kalau nggak mau dibilang sebagai bakatnya sebagai pesuruh, berarti dia adalah seorang pemalas ya. Kalau sudah kita bekerja dengan seorang yang pemalas, tinggal kita yang akan menentukan ya, mau kita teruskan atau tidak gitu kan ya. Tinggal dibilang aja sebenarnya kayaknya kita nggak sejalan nih dalam pekerjaan kita gitu. Nah, daripada kamu malas bekerja, kamu mengganggu orang-orang bekerja, kayaknya kita nggak bisa bekerja sama. Mungkin kamu punya peluang yang lebih baik lagi di luar ya, jadi kita berusaha untuk memperbaiki moral kerja di sekitar kita itu menjadi moral dengan inisiatif level yang tinggi ya. Baik, jadi dan naik ke level 2, orang itu selalu menanyakan apa yang bisa dikerjakan gitu. Ya, kemudian lama-kelamaan orang tersebut akan merasa jengah gitu ya. Masa saya kerja harus tanya terus gitu kan. Ya, jadi suatu saat dia akan berusaha untuk merubah inisiatifnya. Ya, karena dia sudah di training, kemudian ada penambahan training lagi, penambahan pengalaman lagi ya. Akhirnya dia naik ke level 3. Ya, di level 3 ini adalah recommend the action, merekomendasikan suatu pekerjaan. Ya. Contohnya bagaimana? Pak, boleh nggak saya kerjakan laporan pajak karena pekerjaan saya sudah selesai? Kamu bisa? Bisa Pak. Oh ya silakan. Jadi orang itu sudah merekomendasikan pekerjaannya, Pak boleh nggak saya kerjakan laporan pajaknya? Contohnya seperti itu. Kalau yang di level 2 tadi dia
bertanya, Pak, apa ya yang bisa saya kerjakan, kerjaan saya sudah selesai. Nah, jadi nggak spesifik menyarankan atau merekomendasikan suatu pekerjaan. Tapi yang di level 3 ini, orang itu sudah spesifik merekomendasikan suatu pekerjaan. Pak, boleh nggak saya kerjakan laporan perpajakannya karena pekerjaan saya sudah selesai. Kamu bisa? Bisa. Ya udah, silakan. Ya, tentunya akan seperti itu. Ya. Dan kalau misalkan nggak bisa ya pasti nggak akan disuruh untuk mengerjakannya, gitu kan. Tapi di sini ya level inisiatifnya udah naik. Ya, level inisiatifnya udah naik. Dia sudah bisa spesifik menyarankan satu pekerjaan. Dan sebagai atasan tentunya akan merasa lebih ringan, lebih senang juga ketika dia atasan tersebut mempunyai anak buah yang level inisiatifnya di level 3 ini, ya, karena dia sudah tidak menyuruh lagi. Ya. Kemudian si karyawan atau anak buah ini juga merasa nyaman juga bekerja karena dia bekerja sudah tidak disuruh lagi, sudah atas rekomendasinya lagi, sudah atas rekomendasinya dia sendiri. Jadi apa yang dia ingin kerjakan itu adalah kenyamanannya dia. Ya, apa yang dia kerjakan adalah kenyamanannya dia. Ya. Jadi sama-sama saling diuntungkan, atasannya tidak menyuruh, kemudian karyawan atau bawahannya juga tidak disuruh. Ya, kalau di rumah misalkan anak-anak kita ya merekomendasikan, Pak boleh nggak Pak saya cuci piring di belakang Pak karena ada tumpukan piring di sini. Ya, tentunya orang tua juga tanya, kamu udah belajar atau belum, atau sudah bisa atau belum? Oh sudah Pak, kemarin sudah belajar. Ya udah silakan. Tentunya akan senang sebagai orang tua kalau punya anak yang berada yang level inisiatifnya berada di level 3 ini. Ya, begitu. Kemudian berkembang lagi, seseorang sudah terbiasa di level 3 ini, akhirnya dia sudah tahu bagaimana cara mengerjakan pekerjaan dengan benar, dan dia sudah tahu hasil yang benar itu yang bagaimana, yang salah itu yang bagaimana. Ya. Kalau kita sendiri sudah mengetahui cara mengerjakan pekerjaan dengan benar bagaimana, dan hasil yang benar itu yang bagaimana, tentunya ini akan meningkatkan confidence-nya kita. Ya, self confidence kita akan meningkat, ya, kita akan percaya diri untuk melakukan suatu pekerjaan. Ketika seseorang sudah percaya diri melakukan satu pekerjaan karena dia sudah tahu yang benarnya yang bagaimana cara mengerjakannya, hasilnya yang benar bagaimana, ya, tentunya dia sudah percaya diri dan dia akan naik ke level berikutnya, ya, di level 4. Ya, di level 4 ini take action and report immediately. Ya, orang yang sudah bisa mengambil tindakan tanpa disuruh, ya, karena dia sudah punya kepercayaan diri yang tinggi, dan melaporkan hasilnya segera, ya, dan merekomendasikan serta melaporkan hasilnya segera. Ya, di level 4 ini sudah dia punya pengalaman yang cukup, dia tahu caranya mengerjakan pekerjaan yang benar yang bagaimana. Ya. Tentunya ketika kita punya bawahan atau kita punya karyawan, ya, kita punya anak buah yang ada di level 4 ini, akan lebih ringan lagi dalam bekerja. Ya, seorang pemimpin itu akan lebih ringan lagi dalam bekerja ketika punya karyawan di level 4 ini, gitu. Dan karyawan tersebut atau anak buah kita tentunya juga lebih ringan lagi dia dalam mengerjakan pekerjaannya karena sudah tidak disuruh sama sekali dia melakukan tindakan atau melakukan pekerjaan tersebut, gitu. Dan yang ada adalah ketika selesai melakukan pekerjaannya, si karyawan atau bawahan tersebut melaporkan hasilnya kepada atasannya, pada kita. Ya, Pak, tadi saya sudah mengerjakan pekerjaan A, hasilnya begini Pak, tolong dicek Pak ya. Kalau misalkan ada yang salah, saya akan betulkan lagi. Tapi kalau misalkan sudah selesai, saya akan kerjakan pekerjaan yang lain lagi, Pak. Nah, tentunya sangat senang sekali ya kita sebagai atasan kalau mempunyai karyawan anak buah, ya, atau anak-anak yang berada di level 4 ini, ya, gitu. Dan tentunya orang-orang yang di level 4 ini sudah mempunyai skill dan knowledge yang tinggi, gitu, sehingga
ketika kita membutuhkan seorang supervisor ya, dan karyawan tersebut sudah konsisten untuk berada di level 4 ini ya, maka menjadi peluang buat si karyawan tersebut ya, dan kita akan lebih diringankan ketika kita membutuhkan supervisor ya. Jadi orang yang berada di level 4 tersebut sudah siap untuk menjadi supervisor sebenarnya ya, karena dia sudah bisa mengerjakan pekerjaan tanpa disuruh dan melaporkan hasilnya segera. Itu paling penting gitu, ya, melaporkan hasilnya segera ya. Baik, kemudian dalam perkembangannya ya, orang yang di level 4 ini, yang level inisiatifnya di level 4 ini, tentunya dia akan berpikir juga, masa saya kerja terus lapor, habis kerja lapor gitu kan, lama-lama juga merasa jengah juga dia ya. Maka orang di level 4 ini ketika inisiatifnya naik, dia akan naik inisiatifnya ke level 5, yaitu orang yang take action and report routinely ya. Jadi seseorang tersebut sudah bisa mengambil tindakan tanpa disuruh, dengan jadwal pekerjaannya, dengan jadwal kegiatannya, dan merekomendasikan serta melaporkan hasilnya itu secara rutin ya. Dia punya jadwal harian, pekerjaan harian dan laporannya harian, pekerjaan mingguan, laporan mingguan, pekerjaan 2 mingguan, laporannya 2 mingguan, pekerjaan bulanan, laporannya bulanan ya, 3 bulanan, 6 bulanan, bahkan sampai tahunan gitu. Nah, orang-orang yang di level 5 ini ya, semuanya sudah terorganisir ya. Dia sudah melakukan planning, oh nanti saya pekerjaan ini ya. Kemudian dia sudah menata, mengorganizing ya. Kemudian dia juga sudah mengactuating pekerjaannya, melaksanakan pekerjaannya, dan melaporkan sebagai bentuk controllingnya gitu ya. Jadi kalau di manajemen ada 4 poin kegiatan yang harus dilakukan dalam manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, ketika orang sudah berada di level 5 ini, dia akan menjalankan planning, organizing, kemudian actuating dan controlling, atau melaporkan ini secara rutin gitu ya. Jadi kegiatan manajemennya udah dijadwalkan secara rutin ya, dan dilaporkan secara rutin kepada atasannya. Nah, tentunya orang-orang yang sudah mengetahui planning, organizing, actuating, dan controlling ini ya, dia ini sudah siap sih untuk menjadi asisten manajer atau bahkan menjadi manajer ya, karena dia sudah bisa memanage, dia sudah bisa mengelola pekerjaan-pekerjaannya dan hasil-hasilnya ya. Jadi ketika kita mengidentifikasi orang-orang yang bekerjanya di level 5 ini, berarti kita sudah siap untuk mempunyai kandidat manajer. Dan ketika kita membutuhkan manajer, dan orang yang di level 5 inilah yang akhirnya mempunyai peluang untuk menjadi manajer gitu ya. Dan tentunya sebagai atasan, ketika punya karyawan, punya anak buah yang sudah bisa membuat jadwal pekerjaan dan jadwal laporannya ya secara rutin ini kepada kita, tentunya sebagai atasan akan merasa lebih diringankan ya oleh subordinat atau manajernya atau supervisornya. Itu akan lebih meringankan lagi ya. Nah, ketika pekerjaan ini semakin ringan bagi atasan ya, atasan akan lebih mempunyai banyak waktu untuk memikirkan sesuatu yang lebih besar lagi ya, karena semua pekerjaannya sudah dikerjakan oleh bawahannya dan sudah dilaporkan oleh bawahannya ya, sehingga atasan ini mempunyai waktu yang lebih banyak lagi untuk berpikir tentang sesuatu yang lebih besar lagi ya. Itulah fungsinya leader, itu ada di situ. Dan ketika leader ini sudah berhasil meningkatkan level inisiatif dari karyawan-karyawannya tersebut, maka ruang gerak dan waktu itu akan semakin lebih luas lagi ya, gitu. Maka suasana kerja akan lebih menyenangkan bagi atasan, dan karyawan juga akan
merasa senang juga karena mereka sudah tidak disuruh dalam bekerja, ya, kemudian tidak suruh membuat laporan, bahkan mereka yang menyuguhkan laporan kepada kita secara rutin. Gitu. Baik, kemudian selanjutnya seorang manajer dengan segala planning, organizing, actuating, dan controllingnya, akhirnya mereka mempunyai database, data-data yang bisa diolah. Ya, kemudian data-data itu dianalisa oleh seorang manajer itu. Kemudian dari analisa data tersebut, akhirnya seorang manajer ini memberanikan diri untuk membuat suatu inovasi, ya, Kemudian dari inovasi tersebut pasti akan dievaluasi, ya, keuntungan dan kerugiannya, kelebihan dan kekurangannya pasti dievaluasi sehingga akan menghasilkan satu keputusan. Ya, ketika seseorang sudah membuat satu inovasi, kemudian dia sudah membuat satu keputusan, maka seorang leader itu harus bisa mendelegasikan, ya, keputusan tersebut atau inovasinya tersebut kepada timnya. Ya, ini fungsinya leader. Namun leader tersebut harus bertanggung jawab terhadap hasil keputusan yang sudah didelegasikan. Ya, jadi dia responsibel. Dan seorang manajer tadi dia juga tetap melaporkan hasilnya secara rutin kepada atasannya. Maka orang yang berada di level ini dia sudah bisa menganalisa, membuat satu inovasi, berani mengambil keputusan, bisa mendelegasikan dan bertanggung jawab terhadap inovasinya. Kemudian dia melaporkan setiap pergerakannya kepada atasannya, maka orang-orang ini sudah siap untuk menjadi direktur gitu, karena dia sudah melakukan analisa dan inovasi dan proses yang lainnya tadi. Kemudian setelah orang terbiasa untuk menjadi direktur, sehingga dia bisa melihat dari atas dengan helikopter view, ya, atau bird view gitu. Dia sudah bisa melihat dari atas bagaimana pekerjaan itu didelegasikan dan dikerjakan oleh timnya, ya, sehingga atasan tersebut akan mempunyai banyak waktu lebih luang lagi untuk kreatif dan membuat satu inovasi, ya. Dan seorang leader atau pemimpin tersebut akhirnya dia berpikir bagaimana setahun ke depan, bagaimana 5 tahun ke depan, karena dia punya banyak waktu, ya. Seorang yang kreatif dia akan punya banyak waktu dan kreatif, akhirnya dia berpikir bagaimana 1 tahun ke depan, bagaimana 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bahkan sampai 50 tahun ke depan, ya. Yang akhirnya dari data-data yang sudah dianalisa di inovasi tadi, ya, kemudian dia mempunyai visi ke depan. Dia punya visi ke depan, beberapa tahun ke depan akan begini karena perhitungan dan analisa data yang sudah dilakukan tadi. Ya, setelah dia mempunyai visi ke depan, kemudian dia juga bisa mengkomunikasikan, ya, apa yang menjadi visinya. Ya, kemudian action apa aja yang harus dilakukan, ya, secara garis besarnya. Dan kemudian si orang tersebut sangat responsif, ya, ketika visinya tersebut dijalankan, kemudian ada hambatan atau sedikit halangan dalam perjalanannya menjalankan visi tersebut, dia responsif terhadap hal-hal yang detail, hal-hal yang kecil, ya. Maka orang-orang yang seperti ini dia sudah siap untuk menjadi CEO. Dia seorang yang visioner, tahu visi kedepannya bagaimana, dia bisa mengkomunikasikan visinya, ya, namun dia seorang yang responsif juga terhadap hal-hal yang kecil, ya. Dia seorang yang responsif. Maka orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang sudah mempunyai wawasan untuk menjadi CEO gitu, ya. Jadi ini semua berjalan dari level inisiatif gitu. Jadi dari level 1, 2, 3 sampai 7. Ada juga orang yang memang sudah terbiasa dari kecilnya, misalkan dia sudah jumping langsung ke level 3 kayak gitu, ada yang seperti itu, ya, karena dia sudah mempunyai kebiasaan dari masa kecilnya
sehingga level inisiatifnya sudah tinggi dari saat dia masih kecil karena kebiasaannya. Dan level inisiatif ini adalah satu kebiasaan yang bisa dibangun oleh setiap orang. Ya. Jadi itu tadi 7 level inisiatif yang bisa kita identifikasi dan bisa kita kembangkan. Ya. Dan tugas kita sekarang adalah mengidentifikasi diri kita sendiri, termasuk saya juga mengidentifikasi diri saya sendiri. Saya ada di level berapa? Ya. Ketika saya sudah berhasil secara valid gitu ya, mengidentifikasi level inisiatif saya, maka di situ saya mempunyai peluang untuk berkembang. Ya. Namun ketika dari sejak awal saya udah bilang bahwa saya udah di level 7, maka saya tidak punya peluang lagi untuk berkembang. Tapi ketika saya bilang bahwa saya masih ada di level 3, maka disitulah ada peluang yang sangat besar bagi saya untuk bisa berkembang. Nah, tugas kita masing-masing adalah mengidentifikasi level inisiatif diri kita masing-masing, kemudian mengembangkannya. Dan kita juga bisa dari level inisiatif ini sudah bisa menilai sekarang ya level inisiatif diri kita. Kemudian level inisiatif orang-orang yang bekerja dengan kita. Kita sudah bisa menilai level mereka ada di mana. Nah, ketika level inisiatif itu dari anak buah atau karyawan kita itu kita identifikasi masing-masing, kemudian kita ambil rata-ratanya. Ya, kita ambil rata-rata, ternyata level inisiatifnya masih rata-rata di bawah 3, ya. Maka seorang leader akan capek dalam bekerja. Karena waktunya akan lebih banyak menyuruh orang. Tapi kalau misalkan rata-ratanya karyawan kita level inisiatifnya itu ada di atas 3, maka akan semakin ringan bagi seorang leader dalam bekerja karena dia tidak menyuruh orang lagi. Karena timnya sudah mempunyai level inisiatif yang tinggi. Hal yang sama juga terjadi di suatu keluarga atau di rumah tangga ya. Ketika kita mempunyai anak-anak yang level inisiatifnya masih 3, ya maka yang terjadi di rumah mungkin ibu-ibu itu banyak yang masih ngomel-ngomel gitu ya, karena level inisiatif anak-anaknya masih lebih banyak disuruh ya daripada merekomendasikan gitu. Tapi kalau anak-anaknya inisiatifnya di atas 3, maka seorang ibu atau bapak itu akan tidak banyak waktu untuk ngomel ya, karena semua pekerjaan sudah dilakukan, semua tanggung jawab anak-anak sudah dilakukan, dan mereka sudah melaporkan hasilnya kepada orang tuanya. Ini menjadi hal yang sangat menyenangkan dan meringankan bagi orang tua. Ya, saya harap Anda setuju dengan pernyataan saya. Ya. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, perkembangan inisiatif ini dipengaruhi oleh apa sih? Ya, jadi di awal sudah saya jelaskan bahwa perkembangan inisiatif ini dipengaruhi oleh pemahaman atas job description. Kalau orang udah tahu job description-nya, pasti dia punya inisiatif untuk mengerjakan. Kemudian pemahaman terhadap level inisiatif. Ya, jadi level inisiatif ini setidaknya sampai level 5 aja. Ya, kita harus jelaskan kepada tim kita supaya tim kita itu bisa menilai masing-masing, bisa menilai level inisiatifnya masing-masing. Dia ada berada di mana level inisiatifnya, kemudian dia juga tahu arahnya, mengembangkannya kemana. Ini harus kita jelaskan kepada tim kita. Kalau tidak kita jelaskan, mereka nggak tahu. Ya, kadang kita bicara gitu atau memberikan teguran gitu, naikkan dong level inisiatifnya. Ayo ditingkatkan level inisiatifnya. Bahkan mereka akan bingung. Ya, ditingkatkan kemana, ke level yang mana, karena dia nggak tahu level inisiatif. Nah, bagi seorang leader jadi tanggung jawab untuk bisa menjelaskan level inisiatif ini kepada timnya, seluruh timnya, ya, agar setiap anggota tim itu bisa memahami dan menilai dirinya sendiri level inisiatifnya di mana, sehingga dia bisa mengembangkan level inisiatif masing-masing. Ya, baik. Kemudian perkembangan inisiatif ini dipengaruhi juga oleh kualitas training ya. Kalau kualitas trainingnya semakin bagus, akan semakin tinggi level inisiatif tim kita. Ya. Kemudian pengalaman, semakin banyak pengalaman yang dialami oleh
tim kita, maka akan semakin tinggi level inisiatif tim kita juga. Nah, siapa sih yang akan mengubah dan meningkatkan inisiatif level seseorang? Ya tentunya masing-masing orang tersebut. Ya. Kita sebagai atasan mungkin bisanya hanya bilang bahwa tingkatkan dong level inisiatifnya, tapi yang meningkatkan, yang berusaha meningkatkan ya karyawan itu sendiri. Ya. Tentunya dengan pengetahuan-pengetahuan yang harus kita berikan. Gitu. Mengapa sih harus memiliki inisiatif level yang tinggi? Ini tentunya karyawan juga harus tahu, ya, agar tidak disuruh oleh orang lain. Ya, seperti di awal tadi saya bilang bahwa pekerjaan yang paling tidak enak itu adalah disuruh, gitu ya. Makanya supaya tidak disuruh, inisiatif levelnya harus tinggi. Gitu. Yang kedua, kalau sudah tidak disuruh oleh orang lain, maka pekerjaan itu akan terasa ringan, ya, agar terasa ringan dalam bekerja. Ya. Kemudian karena tidak disuruh dan untuk menghindari disuruh oleh atasan atau disuruh oleh orang lain, akhirnya seseorang itu berusaha untuk mengantisipasi supaya tidak disuruh bagaimana, ya, agar terbiasa melakukan antisipasi. Ya, dengan inisiatif level yang tinggi, orang itu akan berusaha, ya, untuk melakukan antisipasi supaya tidak disuruh, gitu. Ya, ketika kita sudah terbiasa atau anak buah kita, karyawan kita terbiasa melakukan antisipasi, ya, maka dia akan nyaman dalam bekerja. Karena sebelum ditanya, dia sudah bisa memberikan laporan kepada atasannya, ya, akhirnya lebih nyaman dalam bekerjanya. Kalau nyaman dalam bekerja, maka tanggung jawab itu akan menjadi ringan rasanya. Ya. Ketika tanggung jawab menjadi ringan, nyaman bekerja, maka performa kerja itu akan menjadi lebih baik. Ya. Ketika performa kerja mereka lebih baik, tentunya akan meringankan orang lain, ya, akan meringankan atasan. Inilah pentingnya level inisiatif itu. Ya, kita meningkatkan level inisiatif, ya. Kemudian kita meningkatkan level inisiatif tim kita, ya, agar semuanya bekerjanya menjadi lebih ringan, ya. Tidak ada yang merasa diperberat pekerjaannya oleh orang lain. Gitu. Nah, ini kalau kita berbicara tentang kehidupan kita, ya, bahwa ada dua lingkaran dalam kehidupan kita. Yang pertama, yang hijau ini adalah circle of influence. Jadi sebenarnya kita punya kemampuan untuk mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Ya. Kita punya kekuatan untuk mempengaruhi lingkungan kita. Pada dasarnya kita punya, ya. Namun di luar sana banyak sekali kepentingan-kepentingan yang akhirnya menekan lingkar pengaruh kita. Kepentingan-kepentingan yang akhirnya menekan kemampuan kita untuk mempengaruhi orang lain. Ya. Padahal sebagai leader kita harus bisa mempengaruhi orang lain. Tapi kalau kita banyak tekanan di sini, maka kita tidak bisa mempengaruhi orang lain dan akan sulit untuk menjadi leader. Ya, baik. Karena banyaknya tekanan-tekanan dari luar. Ya, contohnya di sini tekanan apa nih? Cicilan hutang. Ya. Kemudian cicilan hutang, kemudian ditelepon sama debt collector. Ditelepon sama debt collector itu tentunya membuat tekanan tersendiri ya dalam kehidupan kita. Kemudian contoh lagi, tekanan apa lagi ya? Tekanan misalkan kita punya kendaraan mewah tapi nyicil, ya sama ya dengan kasus yang tadi ya, cicilan rumah, cicilan kendaraan, ya cicilan-cicilan yang lain itu tentunya akan menekan kita. Nggak ditagih pun udah jadi tekanan, apalagi ditagih. Ya, oke. Kemudian tekanan akan kebutuhan hidup, ya. Kebutuhan hidup, contohnya istri, ya. Jatah istri yang harus kita berikan, ya. Gajinya buat istri maksud saya, ya. Gaji buat istri yang harus kita berikan, ya. Kemudian uang saku anak-anak, ya. Itu juga menjadi tekanan terkadang, ya. Ditambah lagi dengan lingkungan sosial kita harus aktif dalam satu organisasi, padahal waktu yang dibutuhkan dalam pekerjaan kita tidak memungkinkan kita untuk berorganisasi atau bersosialisasi. Itu menjadi tekanan juga dalam kehidupan kita. Kemudian tekanan lagi tugas dari atasan yang belum selesai, ya.
Kemudian ya tekanan-tekanan itulah yang akhirnya ketika semuanya itu menekan, maka circle of influence, lingkar pengaruh kita itu menjadi semakin kecil karena banyaknya tekanan-tekanan dari luar tadi. Akhirnya menjadi semakin kecil. Ya, kalau udah kecil gini, kita tidak punya ruang gerak yang luas. Kita tidak bisa berpikir yang lebih luas lagi karena tekanan-tekanan tersebut. Dan yang lebih parahnya lagi, ketika banyak tekanan tersebut, maka yang terjadi adalah stres. Ya. Kalau sudah stres, maka akan terjadi stagnansi. Stuck, kita tidak bisa berpikir apa-apa lagi. Gitu, ya. Oke, baik. Jadi bagaimana caranya kita menghindari stres atau circle of influence yang kecil ini? Dan kita harus memperbesar circle of influence kita. Caranya adalah kita mengantisipasi. Ya, misalkan nih, sebelum ditelepon sama si debt collector atau sama finance, kita bayar dulu. Ya, kita bayar dulu sebelum ditelepon, karena ketika tidak ditelepon sama debt collector, itu udah tidak ada tekanan. Ya, sebelum jatuh tempo kita harus bayar dulu cicilan-cicilan yang ada. Itu sudah meringankan kita. Kemudian jatah dari istri, sebelum istri minta, itu kita harus berikan lebih dahulu. Supaya apa? Ya supaya tidak diminta sama istri. Karena bagaimanapun juga ketika istri minta jatah bulanan gitu ya, itu akan menjadi tekanan. Ya. Apalagi ketika tidak ada uangnya, sangat tertekan lagi itu. Ya. Kemudian uang sekolah anak-anak, uang jajan anak-anak, sebelum anak-anak minta kita sudah berikan terlebih dahulu. Ya, itu akan meringankan dan mengurangi tekanan-tekanan yang ada. Tugas dari atasan itu juga menjadi tekanan buat kita ketika kita tidak menyelesaikan atau belum menyelesaikan. Tetapi sebelum atasan minta, kita sudah selesaikan dan kita sudah ajukan kepada atasan kita, maka itu akan meringankan beban kita dan mengurangi tekanan-tekanan itu. Ya. Dari semua antisipasi tersebut, ya, itu bisa terjadi ketika kita mempunyai inisiatif level yang tinggi, melakukan pekerjaan tanpa ditekan atau tanpa disuruh oleh orang lain, tapi itu sudah kita selesaikan dulu. Ya, sebelum atasan minta laporannya, kita sudah selesaikan dulu. Ya, udah nggak ada tekanan di situ. Ya, dan performa kerja otomatis akan menjadi lebih baik. Ya. Dan ketika inisiatif level kita tinggi dan atasan kita menilai bahwa inisiatif level kita tinggi, ketika ada peluang untuk dipromosikan, ya tentunya pimpinan akan memilih orang-orang yang bisa meringankan pekerjaan mereka dengan inisiatif-inisiatif yang tinggi tersebut. Gitu, ya. Jadi di sini ketika tekanan-tekanan dalam kehidupan itu tidak ada atau kecil, nah ini maka tekanan yang merah ini menjadi tipis di sini. Ya, sehingga di posisi ini circle of influence kita itu luas. Ya, kita punya kekuatan untuk mempengaruhi lingkungan di luar kita, orang-orang di luar kita. Ya, di mana kepentingan mereka terhadap kita sudah bisa kita antisipasi dengan level inisiatif kita yang tinggi, sehingga tidak ada tekanan dalam kehidupan kita. Ketika tidak ada tekanan dalam kehidupan kita, ya maka kita mempunyai banyak waktu luang. Kita mempunyai banyak waktu untuk bisa berpikir lebih kreatif lagi. Ya, sehingga nanti ketika kita sudah terbiasa kreatif, ya lama-lama kita akan menjadi orang yang inovatif. Gitu. Ya, jadi bagaimana kita mensiasati ya, kehidupan kita supaya tidak banyak tekanan. Ya, supaya tidak banyak tekanan. Tekanan ini akan menimbulkan masalah. Ya, karena banyaknya tekanan, akhirnya masalahnya adalah stres. Ya. Ketika stres itu menjadi masalah, dan masalah adalah sesuatu yang menghalangi dan menghambat pencapaian tujuan, itu masalah. Ya, kalau kita sudah stres, maka di situ ada tumpukan masalah, dan masalah-masalah itulah yang akan menghalangi dan menghambat pencapaian tujuan kita. Oke, baik. Nah, ini
lanjutkan adalah selanjutnya adalah cara memperbesar pengaruh. Berdasarkan apa yang tadi kita udah pelajari, bagaimana kita membangun satu inisiatif, kemudian bagaimana kita terbiasa dan membangun diri untuk mengantisipasi sesuatu. Jadi kita membiasakan diri untuk mengantisipasi dari inisiatif level yang tinggi tadi, ya, dari inisiatif-inisiatif yang ada tadi, maka itu yang akan bisa membantu bagi kita untuk memperbesar pengaruh, ya. Cara untuk memperbesar pengaruh diri adalah dengan mengurangi dan menghilangkan tekanan. Nah, ketika tidak ada tekanan-tekanan dalam hidup kita, ya, maka kita semakin banyak waktu luang. Kita punya banyak waktu untuk bisa berkreasi, berinovasi, ya, sehingga ini yang akan bisa memperbesar pengaruh diri kita terhadap lingkungan luar kita atau circle of concern tadi, ya, dengan cara menghilangkan tekanan sehingga tidak menimbulkan masalah. Karena sudah tidak ada masalah, jadi tidak ada tekanan gitu, kita semakin kreatif, ya. Cara mengurangi tekanan adalah dengan meningkatkan iman dan takwa tentunya, ya kan. Kalau kita mempunyai iman yang kuat dan ketakwaan yang kuat, dan kita punya keyakinan bahwa setiap masalah itu pasti ada solusinya, karena kita memiliki Tuhan yang pasti akan memberikan solusi, ya, akan membantu memberikan solusi kepada setiap masalah yang dihadapi oleh manusia, ya. Kemudian cara mengurangi tekanan selanjutnya adalah meningkatkan inisiatif. Ketika inisiatif kita tinggi, tidak ada orang menyuruh kita, ya, itu sudah mengurangi tekanan. Ya, karena kita sudah punya inisiatif yang tinggi, terbiasa punya inisiatif yang tinggi, maka kita akan terbiasa untuk melakukan antisipasi. Kita antisipasi gimana caranya supaya saya tidak disuruh. Ya, kita sudah mulai antisipasi, membiasakan antisipasi. Dan kemudian kita akan membiasakan alternatif solusi, karena setiap tindakan atau apa yang kita kerjakan itu pasti ada masalahnya, dan kita udah terbiasa, maka kita akan terbiasa membangun suatu alternatif solusi, ya. Nah, ketika kita terbiasa untuk membangun alternatif solusi, tentunya alternatif 1, 2, 3, 4 gitu misalkan, ya. Dengan membangun alternatif solusi ini, membiasakan alternatif solusi ini, maka akan meningkatkan kreativitas kita, ya, karena kita terbiasa dengan alternatif solusi itu lebih dari satu, sehingga kita harus kreatif, terdorong kita untuk kreatif, ya. Kemudian yang kelima adalah tidak pernah berhenti belajar, ya. Ini saya dapatkan di McDonald's waktu itu, ya. When you are green you grow, when you are ripe you rot, ya. Ketika Anda hijau, merasa hijau seperti dedaunan, ya, Anda akan tumbuh. Ya, tapi ketika Anda merasa matang, ya, merasa tidak perlu belajar, merasa udah pinter, ya, disitulah mulai daun itu membusuk, ya, karena sudah tidak hijau lagi, gitu, ya. Nah, dengan kelima hal ini, dengan demikian maka kita akan terbebas dari keluhan, ya, karena kita tidak ada tekanan, ya, akhirnya kita bisa terbebas dari keluhan-keluhan dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah tidak punya keluhan di situ, maka kita memiliki kelonggaran waktu dan kelonggaran dalam berpikir, yang di sini nantinya akan meningkatkan kualitas hidup kita. Sekian materi tentang level inisiatif. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat teman-teman yang menyaksikan video ini. Dan harapan saya inisiatif ini juga disampaikan kepada tim teman-teman sekalian, disampaikan juga kepada keluarga, terutama kepada anak-anak, ya. Tentunya kita ingin membangun sebuah bangsa yang mempunyai inisiatif level yang tinggi, ya. Ketika seluruh bangsa ini mempunyai level inisiatif yang tinggi, betapa cepatnya pembangunan itu akan berjalan. Karena semua orang tidak perlu disuruh untuk melakukan pekerjaannya. Karena semua orang punya inisiatif yang tinggi untuk melakukan suatu pekerjaan dan melaporkan hasilnya segera. Dan banyak orang mempunyai waktu dan kelonggaran pikiran sehingga membuat orang tersebut menjadi
kreatif. Ketika orang sudah terbiasa kreatif dan menghasilkan sesuatu, maka dia akan menghasilkan satu inovasi dan membuat sifat orang itu menjadi inovatif. Ketika banyak rakyat ini yang kreatif, inovatif, ya, tentunya pembangunan bangsa ini akan semakin cepat melesat. Karena sangat banyak sekali sumber daya yang kita miliki. Namun tingkat inisiatif ini yang masih perlu kita bangun. Setidaknya dari lingkungan keluarga kita, setidaknya dari lingkungan kerja kita. Ini yang harus kita bangun, ya, karena masih banyak orang yang belum tahu apa itu level inisiatif, bagaimana mengidentifikasinya, bagaimana mengembangkan level inisiatif itu sendiri. Ya, ketika teman-teman yang menyaksikan video ini, ya, kemudian mempraktekkan bagaimana mengidentifikasi inisiatif, kemudian mengembangkan level inisiatifnya menjadi lebih tinggi lagi, maka akan semakin banyak orang-orang kreatif, akan semakin banyak orang-orang inovatif, akan semakin bermunculan pemimpin-pemimpin yang saat ini mungkin bisa saya bilang pemimpin-pemimpin ini di negeri kita ini masih kurang pemimpin-pemimpin yang bisa membawa hal-hal kecil, ya, sehingga memberikan perubahan kepada kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih atas waktunya menyimak video ini. Apabila perlu penjelasan lebih lanjut, bisa langsung menghubungi saya, Anton Zoom Kurniawan, di nomor 081 972 00165. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.